Indonesia pada abad 19 sampai abad yang ke-20. Pada masa itu terjadi perubahan besar dalam kehidupan gereja, baik melalui masuknya berbagai badan sending dan misi dari Eropa, maupun berkembangnya gereja-gereja lokal di berbagai daerah. Penyebaran Injil tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan rohani masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Perkembangan gereja pada abad 19 dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial, serta semangat pekabaran Injil dari berbagai lembaga misi. Memasuki pada abad 20, gereja-gereja di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang lebih mandiri dengan munculnya kepemimpinan lokal, berdirinya sinode-sinode gereja, serta meningkatnya kesadaran akan identitas gereja Indonesia. Pada masa itu, gereja juga menghadapi berbagai tantangan seperti kolonialisme, perubahan sosial, nasionalisme, hingga perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Mempelajari sejarah gereja di Indonesia pada abad 19-20 penting untuk memahami proses pertumbuhan, tantangan, dan peran gereja dalam kehidupan bangsa. Melalui pembelajaran yang saya bawakan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana gereja berkembang dari hasil pelayanan misionaris menjadi gereja yang mandiri serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. 19-20. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, Aceh dan wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa VOC. Gereja bersifat dominan, Reformed, Calvins, dan sepenuhnya dikontrol oleh kompeni perdagangan. Ketika memasuki abad ke-19, Raja William I dari Belanda menginginkan adanya efisiensi birokrasi, termasuk dalam urusan agama pada tahun 1815. Ia mengeluarkan dekret untuk menyatukan dua aliran utama Protestan, yaitu Reformed dan Lutheran, di tanah jajahan ke dalam satu wadah resmi bernama De Protestantse Kerk in Nederlands Indie, atau yang populer disebut Indische Kerk, Gereja Negara. Karakteristik utama Indische Kerk abad ke-19, gereja negara. Yang pertama, gereja negara. Semua pendeta adalah pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, kontrol ketat pemerintah. Mutasi pendeta, penentuan wilayah pelayanan, hingga urusan doktrin harus mendapat persetujuan gubernur jenderal melalui sebuah badan bernama Kerkbestuur, pengurus gereja, yang berkedudukan di Batavia. Yang ketiga, bahasa pengantar. Ibadah dilakukan dalam bahasa Belanda untuk kalangan elit atau Eropa, dan bahasa Melayu untuk jemaat bumi atau putra. Sepanjang abad ke-19, muncul badan-badan misi swasta Eropa seperti NSG dari Belanda atau RMG dari Jerman. Terjadi pembagian kerja dan ketegangan, yaitu Indische Kerk fokus melayani jemaat yang sudah Kristen sejak zaman VOC, terutama di Ambon, Minahasa, Timor, dan Batavia. Badan sending berfokus membuka pos misi baru di daerah pedalaman yang belum pernah tersentuh. Misalnya, Tanah Batak oleh RMG, Jawa oleh NSG. Namun karena keterbatasan dana, badan sending banyak wilayah yang pada akhirnya diserahkan untuk dirawat oleh Indische Kerk. Memasuki abad ke-20, sistem gereja negara ini mulai menuai kritik tajam, baik dalam tubuh gereja sendiri maupun dari kalangan politisi liberal di Belanda. Beberapa alasan seperti Indische Kerk merawat suku bangsa yang sempat beragam secara budaya, yaitu Minahasa, Ambon, Timor, pendatang Jawa, Maluku.
Mengaturnya dari satu pusat di Batavia secara seragam menjadi tidak efektif dan terjadi kebangkitan kesadaran nasional dan etnis di awal abad ke-20. Jemaat-jemaat lokal menginginkan kepemimpinan dari putra daerah asli, bukan pendeta kiriman Belanda. Menanggapi tekanan tersebut, Indeskerk melakukan reorganisasi besar-besaran untuk memandirikan jemaat-jemaat di wilayah regionalnya. Proses emansipasi dan pembentukan sinode mandiri ini melahirkan gereja-gereja lokal yang kita kenal hingga hari ini. 1934, jemaat di Minahasa dimandirikan menjadi Gereja Masih Injil di Minahasa atau GEMIM. 1935, jemaat di Maluku dimandirikan menjadi Gereja Protestan Maluku atau GPM. 1947, jemaat di Timor dimandirikan menjadi Gereja Masehi Injil di Timor atau GMIT. 1948, sisa jemaat Indeskerk yang berada di wilayah luar ketiga daerah tersebut, terutama bagian barat Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dilembagakan menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Wadah induk Indeskerk bertransformasi nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia atau GPI yang menaungi gereja-gereja mandiri tersebut dalam bentuk federasi. Kita masuk dalam gerakan sending dan pribumisasi gereja. Gerakan sending merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah perkembangan kekristenan di Indonesia. Istilah sending berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengutusan, yaitu pengiriman para utusan Injil ke berbagai daerah untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kegiatan sending mulai berkembang pada masa kolonial Belanda. Masa kolonial ketika berbagai badan misi dari Eropa mengutus para misionaris ke wilayah Nusantara. Tujuan utama mereka adalah memperkenalkan Injil kepada masyarakat yang belum mengenal kekristenan, sekaligus membangun kehidupan jemaat yang berlandaskan ajaran Alkitab. Nah, dalam pelaksanaannya, para sending tidak hanya berkhotbah, tetapi juga memberikan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, penerjemah Alkitab ke dalam bahasa daerah. Nah, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Nah, gerakan sending memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan gereja di Indonesia. Banyak gereja yang ada saat ini berawal dari pelayanan para misionaris yang dengan tekun mengabarkan Injil di berbagai daerah. Selain mendirikan gereja, mereka juga membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan teologi yang menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Para misionaris juga berupaya mempelajari bahasa dan budaya setempat agar komunikasi Injil dapat diterima dengan lebih baik. Melalui usaha tersebut, lahirlah banyak pemimpin gereja lokal yang kemudian melanjutkan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri. Meskipun demikian, gerakan sending tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kritik. Pada masa tertentu, pemberitaan Injil seringkali disampaikan dengan pendekatan yang dipengaruhi oleh budaya barat. Akibatnya ajaran Kristen kadang dipahami sebagai bagian dari budaya barat. Eropa, sehingga jumlah, tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal dianggap kurang sesuai dengan kehidupan gereja. Dalam beberapa kasus, bentuk ibadah, tata organisasi kerja, cara berpakaian, hingga gaya kepemimpinan lebih banyak mengikuti pola gereja barat daripada memperhatikan budaya setempat. Keadaan ini menyebabkan sebagian memandang kekristenan sebagai agama yang identik dengan budaya asing.
Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, berkembanglah gagasan mengenai pribumisasi gereja. Pribumisasi gereja merupakan suatu proses untuk membangun gereja yang benar-benar berakar dalam kehidupan masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah agar gereja mampu mengungkapkan iman Kristen melalui bahasa, adat istiadat, seni, musik, simbol, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, tanpa mengurangi atau mengubah kebenaran Injil. Dengan demikian, gereja tidak lagi hanya meniru bentuk gereja Barat, tetapi hadir sebagai gereja yang mencerminkan identitas budaya bangsa sendiri. Pribumi gereja juga menekankan pentingnya keterlibatan orang-orang lokal dalam memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan gereja. Kepemimpinan tidak lagi bergantung pada misionaris asing, tetapi dipercayakan kepada pendeta, penatua, dan pelayan yang berasal dari masyarakat setempat. Selain itu, gereja didorong untuk menggunakan bahasa daerah dalam ibadah, mengembangkan lagu-lagu rohani bernuansa lokal, serta memanfaatkan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab sebagai sarana pemberitaan Injil. Pendekatan ini membuat gereja semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih mudah diterima dalam konteks budayanya. Dalam perkembangan misiologi modern, pribumisasi gereja dipandang sebagai salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan misi. Injil dipahami sebagai kabar baik yang dapat hadir di setiap kebudayaan tanpa harus menghilangkan identitas budaya tersebut. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menghargai keberagaman budaya sebagai anugerah Allah, sekaligus menjadi saksi Kristus yang relevan di tengah masyarakat. Gereja yang mengalami proses pribumisasi diharapkan mampu menjalankan misinya secara efektif, membangun persekutuan yang kuat, serta memberikan kesaksian yang nyata melalui pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian, gerakan sending dan pribumi gereja merupakan dua bagian yang saling berkaitan dalam sejarah perkembangan kekristenan. Gerakan sending menjadi dasar bagi penyebaran Injil dan pertumbuhan gereja. Sedangkan pribumi gereja menjadi langkah penting agar gereja semakin mandiri, kontekstual, dan mampu menyatakan kasih Kristus sebagai budaya masyarakat setempat tanpa kehilangan kesetiaan terhadap ajaran lokal. Lahirnya gereja-gereja mandiri di Indonesia. Kekristenan masuk melalui jalur kolonial, Portugis, dan Spanyol lebih dulu. Lalu Belanda lewat VOC pada 27 Februari 1605 di Benteng Victoria, Ambon, diadakan ibadah pertama de Protestants Kerk in Netherlands yang dianggap sebagai awal Protestantisme di Asia, bahkan mendahului gerakan Protestan di Amerika Utara. Gereja Protestan Indonesia di Indonesia atau GPI mewarisi jemaat-jemaat dari misi Portugis, Spanyol, dan Belanda. Proses kemandirian gereja selama era kolonial, gereja sangat bergantung pada misionaris asing dan struktur pemerintahan Belanda. Pertemuan para pendeta tahun 1927 menyepakati bahwa keesaan gereja harus dipertahankan, tetapi wilayah-wilayah diberi kemandirian lebih besar untuk mengatur pelayanan masing-masing. Namun ada juga gerakan dari bawah, yaitu di Minahasa. Sejumlah jemaat mendesak pendirian gereja mandiri tanpa campur tangan kolonial. Sehingga pada 29 Oktober 1933, mereka mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau KGPM. Meski sempat dianggap tidak taat oleh gereja induk dan pemerintah,
Sebagai tindak lanjut, diadakan rapat besar tahun 1933 yang memberi kebebasan bagi jemaat di Minahasa, Maluku, dan Timor untuk menjadi gereja bagian mandiri atau GBM dalam persekutuan penuh dengan Indeskerk. Kelahiran gereja-gereja mandiri. Dari proses itu lahir berbagai gereja mandiri, antara lain Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GEMIM. Gereja Injili di Minahasa atau GEMIM 30 September 1934. Gereja Protestan Maluku GPM 6 September 1935. Belakangan menyusul GPID Dongala 1965, GPIBT Buol Toli-Toli 1965, GPIG Gorontalo 1965, GKLB Luwuk Banggai 1966, dan lainnya. Banyak yang dimekarkan dari sinode-sinode sebelumnya. Dan di pihak Katolik juga prosesnya berjalan berbeda. Status Indonesia sebagai daerah misi baru dihentikan dan digantikan hierarki gereja Indonesia yang mandiri setelah masa 1940 sampai 1961. Dipercepat semangat Indonesianisasi pasca Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 65. Setelah kemerdekaan, gereja-gereja lokal makin lepas dari ketergantungan pada misionaris asing, melahirkan pimpinan pribumi sendiri. Puncak persatuan antar gereja ini terwujud dengan berdirinya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Awalnya bernama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai wadah ekumenis yang menyatukan berbagai gereja dengan latar belakang teologis dan denominasi yang beragam.